Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Silkan Sapira dari kelas manajemen 23A dengan NPM 23411055. Di sini saya akan membahas mengenai akhlak. Apa itu akhlak? Istilah akhlak sudah tidak jarang lagi terdengar di kehidupan masyarakat. Mungkin hampir semua orang sudah mengetahui arti kata akhlak tersebut, karena perkataan akhlak selalu dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Akan tetapi, agar lebih meyakinkan pembaca sehingga mudah untuk dipahami, maka kata akhlak perlu diartikan secara bahasa maupun istilah. Dengan demikian, pemahaman terhadap akhlak akan lebih jelas substansinya. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ia merupakan akhlak jamak dari khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata khalik yang bermakna pencipta dan kata makhluk yang artinya ciptaan yang diciptakan dari kata kholaqo, menciptakan. Dengan demikian, kata khulq adalah akhlak yang mengacu pada makna penciptaan, segala yang ada selain Tuhan yang termasuk di dalamnya kejadian manusia. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika sifat itu melahirkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak yang baik. Dan bila lahir dari perbuatan yang buruk, maka disebut dengan akhlak yang buruk. Hakikatnya, huluk atau akhlak sudah ada dan melekat pada citra batin manusia, yang jiwanya, sifat-sifatnya, dan berbagai atribut yang melekat padanya. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa akhlak adalah sebuah sifat yang tertanam pada jiwa manusia dan dapat menghasilkan satu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa ada pertimbangan apapun. Sumber dan kedudukan akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari berbagai sunnah qauliyah atau sunnah dalam bentuk perkataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah diuraikan Yuna Hasar Ilyas, yaitu yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi dalam sejarah penyampaian Islam di muka bumi ini. Seperti yang terdapat dalam hadis, yaitu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua yaitu, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang baik. Lalu yang ketiga yaitu, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun yang lebih memberatkan timbangan atau kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Dari ketiga uraian di atas, maka sudah jelas akhlak yang dimaksud yaitu akhlak baik atau akhlak Islami, yaitu bersumber dari wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan merupakan sumber utama dalam ajaran agama Islam, sehingga dapat dipahami bahwa pendefinisian agama atau Islam dengan akhlak yang baik itu sebanding dengan pendefinisian ibadah haji dengan wukuf di Arafah. Jenis-jenis akhlak, yaitu yang pertama ada akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah jenis akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Sifat atau karakter yang tergambar dari akhlak terpuji diantaranya seperti sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, adil, tawakal, dan masih banyak lagi.
Lalu yang kedua yaitu akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Jenis akhlak kedua yaitu yang merupakan karakter buruk dan harus dihindari oleh umat manusia. Beberapa contoh karakter akhlak tercela seperti sifat sombong, iri dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah, dan sebagainya. Ada beberapa sifat-sifat yang dimasukkan dalam kelompok akhlak mulia. Yang pertama yaitu akhlak terpuji terhadap Allah. Akhlak mulia terhadap Allah diartikan sebagai tingkah laku manusia sebagai makhluk ciptaannya, yang pada prinsipnya manusia yang beriman dan berakhlak mengakui terhadap keesaan Allah yang telah menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Contoh akhlak mulia terhadap Allah yaitu ikhlas, yang artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena Allah semata. Lalu yang kedua yaitu bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha untuk menjauhkan segala larangannya serta melakukan perbuatan baik. Yang ketiga yaitu bersabar, dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridhonya. Yang keempat, bersyukur, suatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non-fisik dan meningkatkan amal soleh dengan bertujuan mendekatkan diri padanya. Yang kelima yaitu bertawakal, yang keenam harapan, dan yang terakhir yaitu bersikap takut. Takut akan siksaan Allah jika melanggar perintahnya. Contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia. Sesuai dengan pengertian akhlak mulia, maka bukan hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga perlu dilakukan kepada sesama manusia. Selain itu, salah satu faktor kuatnya imam seorang terlihat dari perilakunya sehari-hari terhadap orang lain. Bagi muslim yang menaati peraturan akan tercermin akhlak mulianya terhadap sesama. Contohnya yaitu seperti satu, yang pertama menjaga hubungan baik, yang kedua berkata benar, dan yang ketiga tidak meremehkan orang lain. Contoh akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang pertama yaitu memelihara kesucian dan kehormatan diri. Yang kedua, menerima apa adanya pemberian dari Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Yang keempat, sabar dengan ketentuan Allah. Yang kelima, tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu rendah hati. Contoh akhlak mazmumah kepada Allah. Yang pertama yaitu musyrik. Yang kedua, takabur. Tiga, murtad. Dan yang terakhir yaitu munafik. Lalu ada contoh akhlak mazmumah kepada sesama. Yang pertama yaitu mudah marah, dua, iri hati dan dengki, dan yang ketiga mengumpat, keempat berbuat aniaya, dan yang terakhir yaitu kikir. Apa sih manfaat dari akhlak? Setiap umat muslim yang berakhlak terpuji tentunya mendatangkan keberkahan atau manfaat terhadap dirinya. Salah satu manfaat yang bisa didapat oleh seseorang yang memiliki akhlakul mahmudah seperti dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat lain yang akan didapat oleh seseorang yang memiliki akhlak terpuji adalah beratnya timbangan kebaikannya di hari kiamat kelak. Bahkan dalam agama Islam, seorang umat yang memiliki akhlak mulia akan bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat.